Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan bahwa rantai pasok pangan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Semarang. Persoalan itu mengemuka dalam dialog nasional praktik baik MBG yang digelar di Hotel Gumaya Semarang Rabu lalu. Menurut Agustina, kelancaran distribusi bahan pangan menjadi faktor penting untuk menyusun menu sehat bagi anak-anak penerima manfaat. Karena itu, pemerintah Kota Semarang memanfaatkan forum tersebut untuk mempelajari sistem distribusi dari daerah lain yang dinilai lebih siap. Selain soal rantai pasok, Pemkot Semarang juga menyoroti perbedaan kebutuhan gizi berdasarkan usia penerima manfaat. Dalam satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, satu dapur kerap melayani siswa TK, SD, hingga SMP. Kondisi tersebut dinilai perlu penyesuaian karena setiap jenjang usia memiliki kebutuhan asupan gizi yang berbeda. Pemkot Semarang berencana belajar dari kabupaten dan kota lain yang sudah menerapkan menu berbeda dalam satu dapur pelayanan. Perataan distribusi makanan juga menjadi perhatian. Saat ini, masih ditemukan dapur MBK yang melayani sekolah berjarak cukup jauh, padahal terdapat dapur lain yang lokasinya lebih dekat. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi agar pelayanan lebih merata dan efisien. Di sini semuanya harus terbuka, karenanya masing-masing kepala daerah yang hadir diminta untuk membawa para pejabat di bawahnya yang bisa memberikan keterangan detail, supaya nanti kalau ada kendala-kendala itu kita bisa saling mengisi, kita bisa saling memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kemungkinan juga ada beberapa kendala yang sama dan diurai bersama-sama. Di dalam diskusi ini juga hadir para akademisi yang diundang, ada dari Unwahas dan dari Universitas Parahyangan. Kemudian ada beberapa NGO yang bergerak praktik di bidang makanan, penyediaan makanan dan gizi juga hadir. Ini ada banyak sekali yang hadir dan tentu teman-teman dari panitia di Paktamilan dan beliau dari Badan Gizi Nasional hadir aktif, krunya juga banyak sekali. Kita akan mencari pola yang terbaik untuk penyelesaian berbagai macam kendala dan mengadopsi dari beberapa kabupaten kota yang sudah berhasil, sehingga ke depan pelaksanaan MBG ini akan menjadi lebih baik dan lebih lancar. Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen TNI Purnawirawan Suwardi Samiran, meminta pemerintah daerah turut terlibat penuh dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Keterlibatan Pemda dinilai penting melalui organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga Dinas Pendidikan. Masing-masing instansi memiliki peran dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, program makan bergizi gratis diharapkan berjalan lebih tepat sasaran. Pengawasan bahan baku, validasi data penerima manfaat, serta standar kebersihan dapur menjadi kunci sukses pelaksanaan program ini. Dengan adanya kolaborasi praktik baik makan bergizi gratis ini akan menentukan di mana sih letak kekurangan. Kan satu orang akan jauh lebih lebih baik jika dipikirkan oleh beberapa orang. Itu dari logika seperti itu. Sehingga apa yang menjadi pemikiran selama ini menuju yang terbaik itu dengan kegiatan hari ini. Catatannya hal yang sangat positif. Kan tadi saya sampaikan pada sambutan saya bahwa pemerintah daerah harus terlibat di dalam hal ini, karena yang diberi makan itu kan anak-anak di wilayah, bukan anak-anak dari Jakarta. Yang diberi makan di Semarang ya orang-orang Semarang. Yang diberi makan di Ambon itu ya anak-anak Ambon. Jadi pemerintah daerahnya harus terlibat di dalam kegiatan ini. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.